salam kebajikan, salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di NQA Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 atau biasanya sampai sholat zuhur ya, azan zuhur di waktu Jakarta. Sekali lagi selamat bergabung di NKA Webinar setiap Sabtu. Teman-teman yang sudah sering ikutan, tolong diingat setiap Sabtu kita di jam yang sama kita ada event webinar, free webinar dengan topik yang cukup variatif dan berbeda-beda ya. Yang sudah sering ikutan, selamat bergabung kembali di NQA Webinar dan hari ini yang akan melakukan sedekah ilmu adalah Coach Franz ya. Oke, next Mas Aldo. Oke, teman-teman akan di-mute. Kalau ingin bertanya bisa via chat terlebih dahulu, atau nanti kalau Coach Franz memberi kesempatan untuk unmute bisa langsung bertanya dan diskusi dengan Coach Franz. Nah, lalu teman-teman kalau mau menggunakan background yang sama dengan saya dan Mas Aldo, mangga silakan, biar nanti ada foto session, kita bisa foto bersama lebih seragam. Next, Mas. Oke, NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kami ada 4 pilar bisnis. Pertama adalah melakukan audit sertifikasi. Outputnya jika direkomendasikan teman-teman akan mendapatkan sertifikat ISO ya, cukup variatif, standar ISO cukup banyak. Kemudian ada divisi assessment juga ya, kami melakukan assessment nih, outputnya adalah internal report yang lagi happening memang lebih banyak ke cyber security seperti pen test, vulnerability assessment, dan ada beberapa produk lainnya, termasuk energi audit karena ada regulasi sekarang untuk pengguna energi, termasuk pengguna pemilik gedung, building, dan lain-lain ya, wajib melakukan energi audit juga ya. Ketiga, kita punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satunya adalah event seperti yang di pagi hari ini, tapi kami juga punya pelatihan-pelatihan lain, baik itu soft skill maupun yang certified course. Teman-teman yang ingin tahu nanti bisa kontak ke Mas Aldo terkait modul-modul apa saja yang kami miliki. Tapi mayoritas modul kami lebih banyak ke cyber security, ke energi, kemudian kalau yang umum seperti quality, safety, dan environment. Oke, terakhir kami punya divisi software. Di sini kami jualan, ada beberapa software yang kami jualan. Softwarenya lebih ke software improvement dalam rangka mendukung klien-klien kami agar bisa lebih improve dan bisa masuk ke level digitalisasi. Ya, ini produk-produk kami ada 4 produk untuk NQA. Next, Mas Aldo. NQA udah 36 tahun lebih di bisnis ini, jadi bukan pemain baru. Kami punya klien dan sertifikat yang udah kami isu, hampir 55.000 sertifikat lebih di seluruh dunia. Dan kami juga beroperasi di 100 negara termasuk di Indonesia. Jumlah karyawan kurang lebih ada 1.000 orang di seluruh dunia. Dan hasil survei, customer kita cukup loyal, cukup happy, rata-rata di atas 10 tahun ya, untuk bekerja sama dengan NQA. Oke. Next. Nah, ini yang perlu saya informasikan. Event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun, kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dalam bentuk e-sertifikat seperti yang di kanan, kemudian materialnya nanti e-materialnya dalam bentuk PDF, kemudian ada e-book juga, ada bonus e-book yang diberikan oleh Coach Franz, dan ada bonus juga assessment file dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman bisa melakukan self-assessment nantinya untuk menilai leadership teman-teman tuh di angka berapa. Ada file Excel-nya juga nanti kita akan berikan. Untuk mendapatkan 4 item tersebut ada sedikit investasi ya, nggak besar, hanya 150.000 saja. Yang berminat silakan foto barcode-nya, ada barcode di sana, nanti akan terkoneksi ke Mas Aldo ya. Next, Mas. Oke, nah ini e-booknya bisa diperoleh langsung. Ini penulisnya adalah Coach Franz sendiri dengan Bu Rita ya, ada Bu Rita juga gitu ya. Jadi e-book ini teman-teman bisa dapatkan dari 4 bonus yang tadi ya. Silakan yang berminat tadi foto barcode-nya atau kontak Japri Mas Aldo untuk mendapatkan e-book tersebut. Ada hardbook-nya juga ya. Teman-teman yang ingin hardbook, kalau males baca e-book kan ada biasanya yang koleksinya buku asli atau hardbook. Teman-teman juga bisa dapatkan dengan investasi yang kurang lebih sama, tapi ada biaya kirim, jadi ada ongkirnya ya untuk yang hardbook ya. Sekali lagi investasinya sama kalau ingin memperoleh yang hardbook, tapi di luar biaya kirim ya, karena ada ongkos kirimnya. Oke, yang berminat langsung kontak ke Mas Aldo nanti. Lanjut, Mas. Nah, hari ini seperti yang sudah dikirim ke teman-teman semua, judulnya adalah terkait dengan personal success cockpit. Nah, tadinya saya cek nih cockpit apa sih? Apakah nama band? Dulu di angkatan saya itu ada nama band ya, Coach Franz ya. Cockpit gitu Ya, ya, lagunya lagu-lagu Genesis. Apakah itu yang mau dibahas di hari ini, di pagi hari ini? Ya. Namun kalau kita lihat kontennya, ya kontennya luar biasa ya. Perspektif internal, perspektif eksternal, perspektif keuangan, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
Oke teman-teman, siapkan kopi, panganan kecil, dan lain-lain ya untuk mengikuti event di pagi hari ini. Sersan saja, serius santai ya. Jangan tinggalkan laptopnya, fokus ke apa yang akan diberikan dan disedekahkan oleh Coach Franz. Oke, tanpa lama-lama saya langsung persilakan Coach Franz, silakan Coach. Oke, semangat pagi Pak Novian dan teman-teman semua ya, yang luar biasa tentunya karena pada hari Sabtu pagi mau belajar gitu ya. Menurut saya ini biasanya pribadinya agak unggul nih, artinya berbeda sama yang lainnya yang mungkin masih mau santai-santai dan sebagainya. Oke, nah ini namanya total person concept, menjadi konsep pribadi yang sempurna atau yang lengkap, yang balance, yang seimbang ya. Kita lihat dulu yang sebelah kiri ya. Ternyata sukses itu bukan hanya finansial dan karir ya, tetapi juga family and home. Bayangkan kalau Anda keuangannya bagus, tetapi keluarga berantakan. Aduh, kayaknya hidupnya nggak seimbang ya. Bisa jadi, nah itulah, itu penting di situ. Setelah itu spiritual dan ethical. Jadi etikanya, spiritualnya, itu penting banget kita memiliki itu ya. Karena, ini aspek yang tidak bisa kita lupakan atau kita tidak mau mau perhatikan ya. Lalu mental dan educational, seperti yang kita lakukan sekarang nih, mental kita, pendidikan kita ya, bagaimana kita punya pendidikan yang bagus, mentalnya juga sehat ya. Setelah itu physical dan health, kesehatan. Fisik dan kesehatan itu penting sekali ya. Lalu social and cultural, kemampuan bergaul, bersosialisasi, kemampuan berbudaya ya, bermain musik dan sebagainya. Jadi ini 6 aspek yang kita harus kembangkan ibarat roda ya. Rodanya itu kan bisa lari kencang kalau keenamnya seimbang. Ya, ini 6 hal ini seimbang sehingga bisa lari lebih cepat lagi. Nah, kembali ke ini sama dengan 4 perspektif tadi. Jadi edukasi, fisik yang sehat ya, jadi pembelajaran dan pertumbuhan, healthy mind and body ya. Jadi pikiran dan bodinya harus sehat dulu. Setelah itu baru ke ketenangan ketenangan batin nih, happy, peaceful, lalu puas, healthy soul, jiwa yang sehat ya, spiritual dan mentalnya baik ya. Lalu berikutnya lagi, hubungan yang harmonis, happy family, lalu, satisfied employee, eee, lalu good network ya kan, dan, ini family dan sosial ya. Dan yang terakhir itu adalah kesehatan keuangan atau financial freedom ya, karir dan finansial. Jadi 4 ini saling terkait rupanya ya. Kalau yang nggak setuju boleh bilang, "Wah, saya nggak setuju." Kalau setuju Anda boleh bilang setuju ya. Jadi ternyata ada hubungannya. Orang yang mau belajar, fisiknya sehat, terus nanti pengaruhnya ke spiritual dan mentalnya, keluarga, dan terakhir di keuangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ya, kita lanjut ya. Nah, ini ada 10 habits dari total person, orang yang total tadi ya, yang lengkap. Yang pertama ya, habits-nya itu lakukan lebih dari yang diharapkan. Jadi artinya kalau diminta hanya, membuat laporan, tapi buat laporan yang lebih bagus, yang sebagus-bagusnya gitu ya. Oke, thank you Bu Lolita, setuju coach, like work balance ya. Lalu yang kedua proaktif ya, mengantisipasi, wah ini kalau udah mendung-mendung ini kayaknya bakalan hujan nih, jadi udah antisipasi proaktif, Anda bertindak sebelum sebelum itu terjadi. Lalu yang ketiga, ambil 100% tanggung jawab. Jadi seringkali banyak masalah timbul karena kita tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya ya. Lalu yang keempat hemat, yang kelima ambil aksi dengan risiko terukur. Jadi action, banyak seringkali, wah ini investasi, saham atau emas atau apa, seringkali ragu, akhirnya nggak lakukan action ya, ambil aksi dengan risiko terukur. Misalnya, oh invest di emas, emas nggak akan turun lah. Invest di saham, tapi saham yang blue chips, saham yang perusahaan yang bagus, misalnya BCA, atau Unilever, atau sesuatu yang bagus lah. Ambil aksi dengan risiko terukur. Yang keenam, 100% komitmen. Komitmen untuk mengerjakannya sampai selesai. Lalu yang ketujuh, berpikir besar. Lalu yang kedelapan, membangun network, ya kan? Lalu yang kesembilan, perbaikan diri terus-menerus. Yang kesepuluh, ungkit atau multiply waktu dan uang. Jadi, bagaimana menggunakan waktu dan uang lebih baik. Menggunakan waktu orang lain, uang orang lain untuk pengembangan bisnis kita ya. Gunakan teknologi supaya saya ada bikin video konten di kubisa.com ya. Di Kubisa itu saya ada bikin 7 konten, ada digital selling strategy, ada cara bikin konten yang viral, dan karena itu saya sudah dapat mungkin hampir 100 jutaan ya.
hampir 100 jutaan karena bikin video itu yang syutingnya hanya 1 jam, satu topik, tetapi akhirnya setiap bulan saya selalu dapat tuh, kadang dapat 3 juta, kadang dapat 2 juta. Jadi kita dapat passive income ya karena, eee, apa ya, kita bikin konten, bikin sesuatu yang kita tidur pun kita bisa dapat uang. Oke. Nah, inilah kurang lebih 10 kebiasaan total person ya. Oke, next slide. Nah, ini tadi ya, tadi ini hanya ilustrasi ya. Menjadi pribadi yang sukses itu ada aspek pembelajaran dan pertumbuhan, ada aspek internal atau kepribadian di dalam diri kita, lalu ada aspek eksternal keluar, lalu ada aspek keuangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang perspektif internal dulu ya. Jadi pribadi nih, pribadi kita sendiri menjadi inner beauty, menjadi berkarakter, itu punya passion. Anda punya semangat. I have no special talents, I'm only passionately curious. Ini Albert Einstein ya. Passion, dia menemukan talentanya, menemukan passion-nya, sehingga dia menjadi sangat-sangat sukses. Setuju nggak kalau ini gairah, semangat, itu menjadi satu hal yang penting untuk menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang berkarakter, pribadi yang baik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata, ini adalah ada yang tahu ini apa namanya, ada yang bilang mind map gitu ya. Ternyata untuk supaya Anda punya passion, Anda harus punya visi. Visinya saya mau jadi apa ya? Seperti misalnya saya visinya mau menginspirasi 100 juta orang misalnya. Makanya, saya mau berbagi, mau menulis buku, mau, ini karena saya memiliki visi ya. Saya mau jadi hidupnya kayak Sukses Mulia tadi ya, memiliki dampak untuk banyak orang. Terus keputusan untuk memiliki gairah, hidup atau passion. Nah ini penting ya, keputusan Anda supaya semangat, begitu pagi bangun semangat ya, jangan lemes atau loyo ya, karena rezeki hanya datang kepada orang yang semangat. Lalu yang ketiga, arahkan keinginan dan kendalikan perasaan. Arahkan keinginan mau maju, mau sukses, mau belajar, mau bertumbuh, ya kan? Dan kendalikan perasaan. Nah, untuk mencapai ketiga hal di atas juga menentukan arah dalam hidup. Kita mau jadi apa? Mau jadi pribadi yang seperti apa? Kalau pada saat kita meninggal, kita pengen disebut sebagai siapa? Mau dikenang sebagai apa ya? Terus membangun kepercayaan diri, memberikan kebahagiaan, mengerjakan hal yang disukai, memberi kekuatan atau dorongan dari dalam diri ya. Terus bisa menjadi bakat yang menghasilkan uang. Nah itulah kalau teman-teman rajin belajar, akhirnya punya kemampuan untuk menghasilkan uang dengan memberikan seminar, bikin konten, dan sebagainya lah. Terus mendorong untuk terus tumbuh dan belajar. Nah inilah aspek-aspek supaya Anda memiliki passion atau gairah. Kalau Anda merasa ini bagus atau setuju atau merasa ini ada aha moments, Anda boleh tuliskan ya, aha moments Anda dari pembelajaran, dari slide ini maupun dari slide-slide sebelumnya. Anda boleh tuliskan, "Wah, saya belajar nih, oh ternyata hidup itu harus bergairah ya." Anda boleh tuliskan apa yang Anda belajar, pagi ini. Lanjut. Bayangkan itu tadi baru 1 dari 17 ya. Nah, nanti kalau Anda isi Excel-nya, Anda akan ada scoring-nya. Kalau skornya agak rendah, maka kurang bergairah. Anda sedang berkurang bergairah dalam hidup. Misalnya, apakah Anda bangun siang hari atau pagi hari? Itu akan mempengaruhi itu ya. Atau rata-rata Anda melakukan perjalanan kehidupan dengan cukup senang, ya kan? Anda memiliki impian dan kebanyakan berjalan ke arah impian Anda. Atau yang skornya sangat tinggi, sangat bergairah. Selamat, orang-orang seperti Anda melakukan perjalanan kehidupan dengan sukacita. Hidup Anda di jalur yang benar, Anda bergerak ke arah impian Anda. Jadi, assessment itu akan menentukan apakah Anda levelnya tinggi, menengah, atau rendah ya. Nah, ternyata untuk fokus, itu manfaatnya apa? Yang pertama, bekerja lebih produktif. Yang kedua, mengurangi kelelahan karena berlari ke berbagai arah. Bayangkan Anda lagi, mencuci baju, tiba-tiba harus membuka pintu di luar, wah Anda kelelahan, lari-lari, pindah sini, pindah sana, ya kan? Nah, supaya fokus, yang pertama, tangani kekhawatiran. Jangan Anda pada saat bekerja ada kekhawatiran-kekhawatiran ya. Lalu buat prioritas. Apa dulu nih yang mau dikerjakan? Lalu setelahnya apa? Lalu yang ketiga, fokus pada satu hal pada satu waktu ya. Kalau kita lagi ngajar saat ini atau lagi belajar saat ini ya fokus. Jangan kita sambil sambil ngerjain tugas-tugas, akhirnya nggak fokus. Lalu beralih ke hal yang lebih mudah dulu ya. Kerjakan yang mudah dulu karena itu akan lebih cepat selesai. Terus jaga kebugaran fisik supaya Anda fokus.
Jadi tidur cukup, fisik sehat, ya kan, sehingga Anda bisa fokus. Nah itulah, jadi selain ini mengatakan hal yang penting, lalu juga ngajarin caranya. Seringkali Anda tahu, iya saya juga udah tahu harus harus semangat, harus fokus, tapi gimana caranya? Nah ini, di buku ini, di slide ini kita kasih tahu caranya ya. Jadi bukan hanya ngajarin, "Oh sukses harus ini," tapi nggak kasih tahu caranya, tapi ini kita kasih tahu caranya ya. Bahkan kita kasih tahu nilainya, Anda itu seberapa bagus, seberapa kurang ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mau kerja keras, mau tekun? Yang pertama, kita harus punya visi atau mimpi yang besar dan mulia. Wah, ini saya mau jadi, seorang, profesional yang sukses. Saya mau seperti Pak Hotman Paris misalnya ya, misalnya. Saya mau seperti Hotman Paris karena dikenal banyak orang, hartanya banyak misalnya ya. Nah itu akhirnya dia kerja keras. Kerja keras, saya mau jadi yang terbaik di bidangnya ya, apakah sebagai dokter, sebagai lawyer, sebagai akuntan atau apapun juga. Lalu buat tujuan atas setiap kegiatan. Nah kegiatan ini apa sih manfaatnya dan ininya kalau saya kerja keras? Oh saya kalau kerja keras, saya nanti dibayar lembur, saya nanti, eee, apa, performance-nya, gajinya naiknya besar dan sebagainya. Lalu, ya itu ya, jadi harus ada tujuannya. Lalu yang berikutnya pekerjaan yang disukai. Kita harus menyukai apa yang kita kerjakan ya. Lalu setelah itu lakukan sebaik mungkin. Lalu lakukan prioritas yang benar. Prioritas dulu mana yang paling penting nih. Lalu bekerja sebagai bentuk ibadah. Jadi ini kayak mindset ya, cara berpikir ya. Kenapa kita mau kerja keras? Karena kerja keras itu ibadah loh. Jadi, ya kalau saya nggak kerja keras berarti saya nggak ibadah. Ya kan? Lakukan sebaik mungkin, lalu sukai apa yang Anda lakukan. Seringkali orang nggak kerja keras karena dia nggak suka apa yang dikerjain. Baru kerja sebentar, "Ah, capek ah, udah stop ah," gitu. Karena dia nggak suka dengan apa yang dia kerjakan, ya. Lalu berikutnya bergaul dengan orang yang tepat ya, orang yang positif, sesama sesama pekerja keras, ya kan. Nah, artinya kenapa kita bergaul dengan orang yang tepat itu bagus ya, apa, harus yang positif dan sebagainya. Jangan sampai kita kerja keras nanti ketemu orang, "Eh, ngapain sih lu kerja keras-keras gitu, nanti gajinya juga sama." Akhirnya Anda tadinya mau kerja keras jadi malas kerja keras ya kan. Nah ini artinya Anda harus bergaul dengan orang-orang yang juga kerja keras ya kan. Oke jadi itu tips-tips bagaimana supaya Anda bisa kerja keras dan tekun gitu ya. Lalu kejujuran dan integritas. I am not bound to win, but I'm bound to be true. I'm not bound to succeed, but I'm bound to live up to the light that I have. Abraham Lincoln nih ya. Jadi kejujuran dan integritas saya tidak harus menang, tetapi saya harus benar. Saya harus jujur gitu ya. Saya tidak harus berhasil, tetapi saya harus hidup sesuai dengan cahaya yang saya harus harus miliki ya. Jadi dia tuh menang kalah itu nggak penting, tapi yang penting saya kerjanya benar, jujur, saya harus menjaga, saya harus memberi penerangan, menjadi terang lah. Saya harus menjadi terang atau menjadi garam atau apapun ya. Tapi jangan sampai ini gara-gara, wah saya harus menang lalu saya curang, ya kan? Itu maksudnya. Abraham Lincoln ya, itu presiden Amerika yang gagal berkali-kali. Mungkin mirip kayak Pak Prabowo ya, 3 kali gagal, yang keempat baru berhasil. Abraham Lincoln malah kayaknya lebih banyak lagi gagalnya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana supaya Anda jujur dan, berintegritas ya? Pertama, karena kejujuran dan integritas itu bisa memberikan pengaruh. Pengaruhnya apa ya, reputasi publik ya. Kita udah tahu ada beberapa orang, tokoh yang, wah reputasinya, jujurnya itu orang udah nggak ragukan ya. Lalu, kepercayaan kepada pelanggan, kepada customer Anda, atau kepada vendor Anda. Oh, Anda pasti akan bayarlah, nggak mungkin Anda nggak bayar. Anda pasti akan memberikan produk yang baik gitu ya. Terus memberi contoh pada keluarga. Anda, kalau jujur dan integritas, itu anak-anak Anda akan lihat ya, anak pasangan Anda, oh kalau papanya, nggak jujur, anaknya jadi nanti niru-niru juga itu, ya. Kejujuran, ya artinya tidak korupsi, walk the talk ya, menjalankan apa yang dikatakan. Bagaimana cara mempraktekannya ya? Pertama, jujur dalam komunikasi. Kalau Anda nggak bisa, bilang, "Oh maaf, saya nggak bisa. Oh maaf, saya, baru tentang hal itu, saya harus belajar dulu," gitu ya. Terus tepati janji tuh, walk the talk. Kalau udah janji ketemu jam 9.30, ya jam 9.30 bahkan sebelumnya Anda udah harus hadir gitu ya. Terus mawas diri, kira-kira, "Oh mungkin saya ada salah," ya kan. Terus jauhkan diri dari orang tidak jujur ya. Jadi jangan deket-deket sama orang tidak jujur, Anda nanti ketularan.
Nah, atau orang akan bilang, "Wah, dia bergaulnya sama orang yang nggak jujur, dia pasti nggak jujur juga," ya kan? Oke, jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita punya kejujuran dan integritas. Lalu yang kelima itu kepercayaan diri ya. Believe that you can and you are already halfway there. Theodore Roosevelt ya. Jadi kepercayaan diri, kalau Anda percaya Anda bisa, itu Anda udah setengah jalan, walaupun Anda belum mulai ya. Jadi kepercayaan diri itu penting banget untuk keberhasilan. Kita lihat ke slide berikut. Nah, bagaimana caranya, supaya percaya diri dan kenapa percaya diri itu penting? Pertama, agar lebih dipercaya orang lain. Karena bagaimana orang lain percaya, kalau Anda sendiri nggak yakin dengan produk Anda. Anda mau jualin produk, Anda sendiri nggak pede sama produk itu gitu ya. Misalnya Anda mau jualin fashion, Anda sendiri nggak fashion, pakaiannya nggak fashion, sehingga Anda sendiri nggak percaya diri gitu ya, dengan produk yang Anda jual. Lalu, memiliki hubungan yang lebih baik, kalau kita percaya diri, hubungannya pasti akan lebih baik sama orang lain. Terus lebih banyak mendapat kesempatan, karena orang lebih senang kasih job kepada orang yang percaya diri ya. Oke, lalu bagaimana caranya supaya bisa percaya diri? Yang pertama, kenali perasaan tidak aman. Kalau Anda merasa, "Aduh, aku kok kayaknya, nggak yakin ya." Anda rasakan dulu, "Oh, saya nggak yakin." Kenapa saya nggak yakin? Apa karena saya nggak yakin dengan produknya? Saya mungkin harus coba dulu produknya, saya harus, beli dulu ya kan. Lalu yang kedua, terima masa lalu dan belajar dari pengalaman. Jadi kalau Anda punya pengalaman masa lalu yang buruk dan sebagainya, Anda terima dan belajar dari sana gitu ya. Lalu yang ketiga, bersyukur atas apa yang Anda miliki. Pada saat Anda bersyukur, Anda akan lebih percaya diri. Terus fokus pada kekuatan Anda dan bantu orang lain. Jadi Anda fokus pada kekuatan Anda apa dan Anda bantu orang lain, maka Anda akan lebih percaya diri ya. Lalu buang pikiran negatif, lalu bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif, lalu rayakan perjalanan hidup dan bergembiralah. Jadi ini beberapa tips-tips untuk bisa percaya diri ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut. Nah, ini scoring-nya bisa rendah, bisa rata-rata, atau tinggi, ya kan? Oke, kita lanjut karena topiknya masih cukup banyak nih. Yang keenam itu kecerdasan emosi ya. No one can make you feel inferior without your consent. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Anda merasa rendah diri tanpa Anda setujui. Ini Eleanor Roosevelt ya. Kecerdasan emosi. Kita lanjut, bagaimana caranya? Nah, kecerdasan emosi ini apa? Manfaatnya adalah kesadaran diri ya. Pertama, dasarnya adalah kesadaran diri atau self awareness. Kita kenali diri kita itu seperti apa. Setelah itu yang kedua pengendalian diri atau self management. Wah, saya lagi marah nih. Saya tenangin diri dulu nih. Saya jangan langsung meledak gitu ya. Saya tenangkan diri, wah saya lagi galau nih ya. Saya sadar saya lagi galau misalnya. Lalu saya lakukan pengendalian diri. Saya tenangkan diri dulu supaya saya jangan nampak kalau lagi galau. Setelah itu kesadaran sosial ya. Sadar, oh nih saya lagi mau marah tapi wah ini ramai sekali banyak orang ya. Saya jangan marah di sinilah. Saya nanti marahnya face to face saja sama orang itu ya. Lalu yang berikutnya pengelolaan hubungan ya, relationship management. Wah ini saya kalau marahin dia nih, nanti hubungan saya jadi buruk nggak nih ya? Gitu ya, tergantung cara marahnya gimana ya, gitu. Jadi kita mikir juga soal dampaknya ya nanti, jangan sampai kita langsung meledak gitu ya, tanpa dipikirkan dampaknya. Nah, kecerdasan emosi pertama, kenali pemicu ketegangan. Wah, saya kok kayaknya jadi marah ya? Kenapa nih ya? Kenapa saya jadi marah? Apa karena saya cemburu? Apa karena saya apa gitu ya. Terus mengerti kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi supaya kita jangan, gampang meledak ya. Terus berpikir positif dan optimis. Seringkali kita jadi marah itu karena kita negatif thinking, "Wah nih kita jangan-jangan ditipu nih," dan sebagainya. Terus berpikiran terbuka pada hal yang baru. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi, ya. Terus terang, kecerdasan emosi ini bukan sesuatu yang mudah, kemampuan mengenali diri, tetapi dengan memahami 5 tips ini, mengerti kelebihan dan kekurangan diri, berpikir positif dan optimis, kita akan bisa lebih mengendalikan diri kita, berpikiran terbuka. Seringkali kita gampang menolak dan sebagainya karena, wah kita udah berpikirnya kejauhan ya, terlalu negatif kadang. Dan juga bagaimana kemampuan berkomunikasi kita, ini menjadi sesuatu yang penting. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya atas poin ini. Kita lanjut, kalau ada yang mau bertanya silakan ya.
Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau tulis di chat, silakan. Nah, ini nanti kalau Anda membeli untuk assessment-nya, termasuk nanti sertifikatnya, dapat e-book-nya, dapat materi slide ini juga ya. Nanti Anda bisa melakukan self assessment. Apakah IQ Anda rendah, Anda kesulitan menafsirkan, memahami dan bertindak atas dasar emosi, dan Anda sulit mengekspresikan emosi Anda dan merasa tidak nyaman dalam menghadapi situasi emosional. Atau IQ Anda rata-rata, Anda cukup baik dalam menginterpretasikan, memahami dan bertindak atas dasar emosi. Yang ketiga, IQ tinggi, Anda memiliki kecenderungan emosional yang tinggi dan cenderung terampil dalam menafsirkan, memahami ya. Jadi misalnya, ada orang yang mengatakan kita disebut hewan ya, kamu hewan, you are dog misalnya, sorry bahasa, saya sebut bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia kayaknya agak kasar ya. Ada yang bilang dog gitu ya. Nah, Anda jangan langsung emosi. Anda harus tanya, kenapa Anda disebut dog gitu. Anda mawas diri dulu. Jadi jangan cepet, wah udah dibilang dog, saya langsung marah nih ya kan. Anda harus tanya dulu, kenapa saya disebut dog. Anda harus pahami gitu ya. Apa karena Anda nyerempet mobil orang? Ataukah apa, Anda evaluasi dulu. Jadi jangan cepet-cepet marah, karena seringkali kata-kata orang itu belum tentu karena Anda. Bisa jadi lagi kesal sama pasangannya. Bisa jadi karena dia lagi having a bad day gitu ya. Jadi kita harus ini dulu, kita harus rileks dulu, artinya mencoba memahami dulu kenapa kita disebut dog, salah kita apa gitu kan. Jadi jangan langsung terpaku, tapi coba pahami kenapa orang ini marah, ya kan. Apa salah kita gitu kan. Kalau kita merasa, wah kita nggak ada salah, ya berarti masalahnya bukan di kita, masalahnya di orang itu. Oke, kita lanjut. Ini biasa sebenarnya seminarnya itu bisa setengah hari atau 1 harian nih Pak Novian. Biasanya saya ada video-videonya, cuman karena ini waktu kita terbatas, jadi saya, cukup menjelaskan aja gitu ya. Nah, ini yang ketujuh, kecerdasan spiritual. I know God won't give me anything I cannot handle. I just wish He didn't trust me that much. Ini Mother Teresa ya. Saya tahu Tuhan tidak akan memberikan saya sesuatu yang saya tidak bisa atasi. Saya hanya ingin Tuhan tidak mempercayai saya begitu banyak, gitu. Ini Mother Teresa, dia saking kecerdasan spiritualnya tinggi, sampai dia mau membuang materi, waktu, tenaga, pikiran, melayani orang-orang yang susah, yang di pinggir jalan, yang tidak punya rumah dan makanan ya, dan sebagainya. Oke, ini apa, Pak Seto ya, saya sudah pada fase di mana saya berdamai dengan diri sendiri dan tidak memiliki ambisi dan fokus pada living legacy saja. Apakah prinsip ini salah? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Kalau sudah bisa berdamai dengan sendiri itu sesuatu yang bagus banget, sesuatu yang positif. Dan tidak memiliki ambisi dan fokus pada living legacy. Nah, menurut saya living legacy itu perlu ya. Jadi contoh ya, misalnya menulis buku itu living legacy kan. Menulis buku atau berinvestasi, bisa menurunkan, eee, ke anak-anaknya atau orang bisa lebih mengenal siapa kita. Jadi menurut saya berdamai dengan diri sendiri itu bagus, tetapi meninggalkan legacy itu juga perlu. Karena someday pada saat kita, dipanggil Tuhan misalnya, kita ingin dikenang, "Wah ini penulis buku, kita ini sudah membangun, apa, rumah ibadah," atau kita, banyak melayani dan sebagainya, itu perlu ya. Itu jawaban dari saya, eee, meninggalkan legacy itu perlu, supaya hidup kita itu ada manfaatnya buat orang banyak, buat keluarga kita, juga buat diri kita sendiri. Jadi makanya salah satunya tuh katanya nulis buku, atau kita berbuat sesuatu untuk orang banyak sehingga orang akan kenang kita gitu ya, itu jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, kita lanjut. Nah, supaya apa ya, manfaat dari kecerdasan spiritual, yang pertama itu lebih sehat, terus ini akibatnya ya karena kita cerdas secara spiritual, kita lebih sehat, lebih cepat sembuh dari penyakit, tidak mudah jatuh dalam ketergantungan obat atau alkohol, lebih bahagia, mengurangi depresi, lebih optimis, lebih mudah mengatasi stres. Jadi orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, sangat percaya pada Tuhannya dan mau berbuat baik untuk sesamanya ya, itu kan lebih sehat, lebih bahagia. Terus, juga percaya pada kekuatan ilahi. Manusia itu ada sebagai ciptaan, berusaha dan berdoa, berserah dan percaya pada kekuatan ilahi. Nah, ini menjadi penting ya pada saat kita berserah, kekhawatiran kita itu hilang ya. Ada anak
ada seorang ayah, anaknya bilang, "Ayah kok selalu berdoa ya? Padahal kita tetap aja miskin seperti ini," gitu ya. Ayah tidak mendapatkan kekayaan tetapi, eee, rajin berdoa gitu. Terus ayahnya menjawab, "Nah, ayah berdoa, malah ayah banyak kehilangan." Ah, apa yang hilang? Kekhawatiran ayah hilang, lalu apa ya, kesedihan ayah hilang, lalu, eee, penyakit ayah hilang dan sebagainya. Jadi, berdoa itu bukan untuk mendapatkan ya, tetapi malah menghilangkan hal-hal yang negatif gitu ya. Akhirnya kita jadi lebih positif begitu. Lalu, eee, yang keempat, manfaat dari kecerdasan spiritual, memiliki tujuan dan nilai-nilai hidup ya. Hidup sebagai ibadah, nilai-nilai hidup yang positif, bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah ini, seringkali orang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Nah ini, silakan nih kalau ada yang mau jawab nih, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jadi Tuhan itu menciptakan kita pasti ada maksud dan tujuannya ya. Kalau Anda melihat bolpen, bolpen itu diciptakan ada tujuannya kan, untuk menulis ya kan, walaupun bisa juga untuk melakukan hal-hal yang negatif bolpen ini ya. Bisa untuk coret-coret, bisa untuk, menyakiti dan sebagainya, tapi tujuan bolpen diciptakan adalah menulis. Nah manusia juga begitu, diciptakan Tuhan Eee, untuk berbuat kebaikan, untuk memuliakan Tuhan kita, ya kan, untuk supaya kita berkarya, untuk beranak cucu dan sebagainya gitu kan. Nah ini, spiritual quotient ya. Mudah-mudahan ini, bisa ditangkap dengan baik ya. Kalau iya kita lanjut. Jadi biasa tuh Oke. kalau workshop setengah hari atau 1 hari Pak Novian, Ya. saya ada video-videonya, cuman karena keterbatasan, saya hanya ke slide-slide-nya aja ya. Oke, nanti kita bikin workshop-nya, Coach. Kita cari waktu. Oke boleh, siap. Oke, Mas Aldo, Nah follow up ya, ini Mas. ya, ada komen dari Rina, kadang kita menghadapi lingkungan yang tidak mendukung yang dihadapi setiap hari, sehingga cukup menguras emosi kita. Bagaimana menyikapi hal ini supaya kita tidak larut dan bisa tetap stabil menjaga emosi kita? Nah ini ya, penting mencari lingkungan yang positif, bergabung dengan komunitas yang positif, orang-orang yang positif ya, hindari orang-orang yang negatif karena bergaul sama mereka emosi kita udah langsung ngedrop ya. Pernah nggak Anda ketemu orang, baru ketemu sebentar aja langsung emosi Anda ngedrop? Tapi Anda ketemu orang, dia bisa bikin ketawa, bahagia, dan Anda emosinya tinggi gitu ya. Jadi, emosi itu ternyata menular. Jadi jangan deket-deket orang yang lagi susah, sorry ya, saya bukan arti lagi susah, lagi sakit, lagi emosi, lagi bangkrut, lagi pokoknya yang mengalami inilah ya, itu seringkali emosinya negatif. Anda cari orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang sehat, orang yang positif, komunitas yang positif, yang olahraga dan sebagainya, itu akan membuat energi Anda akan positif. Jadi hindari orang-orang yang emosinya negatif, karena akan membuat energi Anda jadi ngedrop juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang eksternal ya. Nah, kepemimpinan. A leader is one who knows the way, goes and shows the way. Ini John Maxwell ya. Kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang tahu jalannya, bisa bisa nunjukin jalannya gitu ya, dan bisa berjalan bersama Anda gitu ya. Jadi orang yang bisa kasih contoh, bisa kasih petunjuk, bisa tahu jalannya kemana, itu adalah pemimpin. Jadi kalau Anda pemimpin tapi Anda tidak tahu Anda mau kemana, Anda tidak tahu, bagaimana menuju ke sana, Anda tidak bisa dibilang seorang pemimpin ya. Pemimpin harus memiliki visi, dia bisa memotivasi, dia punya sikap yang optimis, dia bisa menjadi contoh, dia bisa, apa ya, me memberi semangat, mementori dan sebagainya. Oke lanjut. Nah, pemimpin itu pertama harus memiliki visi yang kuat. Seperti Steve Jobs ya, dia ingin membuat ilmu pengetahuan sejauh jari tangan. Sehingga dia ciptakan produk iPad yang, semua tinggal disentuh ya, iPhone yang tinggal disentuh. Terus, Bill Gates, "Saya ingin setiap rumah punya PC." Padahal waktu itu tahun 75, PC itu besar dan mahal ya kan. Nah itu dia, visinya kuat. Terus kemampuan berpikir jernih dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya saya ada film, di mana ada seorang bapak bersama putri dan putranya, dia lagi manjat tebing ya. Dia lagi manjat tebing, tiba-tiba talinya putus. Talinya putus, mereka bergantungan dan talinya itu hanya bisa untuk 2 orang. Lalu ayahnya dengan jernih dia minta kepada putrinya untuk potong supaya
talinya supaya ayahnya lepas. Nah, ini keputusan yang sangat sulit ya. Tapi ayah bilang, "Tetap kamu harus daripada kita mati bertiga, biar ayah saja yang mati ya." Akhirnya dipotong talinya oleh saudaranya yang cowok, karena yang cewek nggak berani motong, yang cowok potong, akhirnya ayahnya mati. Tapi mereka berdua selamat. Nah itu adalah contoh kepemimpinan, bisa berpikir jernih, walaupun harus ayahnya mati ya. Lalu yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan memotivasi orang lain. Nah ini penting, supaya bisa orang mau nurut, harus komunikasinya bagus dan bisa memberi motivasi. Terus role model yang baik, terus kecerdasan emosi, sikap dan nilai yang positif, dan percaya diri. Jadi pemimpin, jangan dia sendiri pesimis, jangan dia sendiri meledak-ledak gitu ya, meledak negatif gitu ya. Nah ini nanti kalau Anda lakukan assessment, nanti akan keluar nih, nilai-nilai Anda untuk, ke-8 poin ini ya. Lanjut. Nah ini komunikasi ya. Hal yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Ini Peter Drucker. Jadi komunikasi adalah bisa mendengar apa yang tidak dikatakan, karena apa yang dikatakan bisa jadi itu adalah sesuatu yang hanya sebagian daripada masalahnya ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya masalah bicara, tapi juga masalah kemampuan mendengar. Kita lanjut. Nah, di sini dalam berkomunikasi ini ada beberapa hal ya. Yang pertama ada pemberi pesan, lalu medianya, sarana komunikasinya ya kan. Jadi pemberi pesan pertama, rencanakan pesan Anda itu apa? Tentukan tujuannya, siapa penerima pesan, apa pesannya, dan bagaimana caranya. Bagaimana caranya untuk menyampaikan pesan. Jadi ini harus dibuat perencanaan dulu ya, dibuatkan tujuannya apa. Oke, oke. Tadi Kalista nanya ya, apakah ada linknya di Tokopedia atau sebagainya ya. Nah, ini kalau di Tokopedia atau itu Anda Google itu banyak, banyak yang menjual buku ini ya. Tetapi apa? Ya nanti Anda bisa Google lah, Personal Success Cockpit, Prince Budi Pranata, banyak linknya untuk ke Tokopedia atau Shopee ya. Lalu pemberi pesan, encoding ya, pahami, jadi pesan itu akan di-translate ya, pahami yang ingin dikatakan, pilih kata-kata yang tepat, perhatikan gaya bahasa, tata bahasa, nada suara, dan konteks budaya. Jadi, waktu Anda menyampaikan, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Pilih kata-katanya, gaya bahasanya, nada suaranya, ya kan. Lalu sarana komunikasi nih, sarana komunikasi itu bisa lewat Zoom seperti ini, daring, atau lewat tulisan, atau lewat WhatsApp, ya kan. Nah, perlu diperhatikan apakah lewat email, buat, email teks tatap muka, atau sensitivitas pesannya kalau Anda lagi memecat seseorang jangan lewat email ya. Dampak emosionalnya, ya, dan dampak emosinya nih, ada nggak unsur emosinya ya gitu ya. Kalau ada unsur emosinya lebih bagus tatap muka ya. Lalu preferensi penerima pesan. Jadi kira-kira yang terima pesan itu lebih suka lewat tatap muka atau lewat lewat WhatsApp atau lewat telepon gitu. Terus kendala waktu, ada nggak kendala waktunya? Terus kebutuhan untuk Q&A-nya, ini perlu diperhatikan dalam memilih media untuk komunikasinya ya. Nah, pada saat, dikomunikasikan, perhatikan pemberi pesan. Perhatikan mimiknya, mukanya, suasananya, perhatikan bahasa tubuhnya, fokus dan hindari gangguan. Mengangguk atau tersenyum jika setuju. Rephrase atau paraphrase, jangan potong pembicaraan. Jadi, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi ya. Jangan memotong pembicaraan, dikatakan dengan baik gitu ya. Oke, sampai sini apakah cukup jelas? Kalau cukup jelas kita lanjut. Nah, kerjasama tim ya. Coming is a beginning, keeping together is a progress. Working together is success. Jadi bisa ngumpul aja itu permulaan yang bagus. Terus bersama adalah suatu kemajuan ya, bisa mau bersama terus itu adalah kemajuan. Bekerja bekerja sama itu adalah keberhasilan. Ini oleh Henry Ford. Jadi kalau orang mau ngumpul itu udah bagus, terus ngumpul itu, progres, bekerja sama itu adalah sukses. Lanjut. Nah, eee, dalam hal kerja sama tim, diperlukan keterampilan mendengarkan dan berbagi pengetahuan ya.
mengerti tanggung jawab kolektif, mengadakan kegiatan team building, melakukan pekerjaan bersama dengan gembira. Ini penting ada outbound misalnya ya. Terus bagaimana supaya kerjasama timnya bagus? Meningkatkan motivasi kerja, menciptakan sinergi, mengerjakan tugas lebih efektif, fleksibilitas lebih tinggi atas perubahan, menciptakan atmosfer yang menyenangkan, memberikan kepuasan lebih atas hasil kerja tim. Nah, ini apa yang perlu diciptakan supaya kerjasama atau tim itu bisa bisa tumbuh ya. Oke, mudah-mudahan eh, cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, melayani dan mendukung. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Tanya bukan apa yang negaramu bisa berikan kepadamu, tetapi apa yang kamu bisa lakukan kepada negaramu. John F. Kennedy. Jadi melayani itu jangan saya manfaatnya apa ya, tetapi apa yang Anda bisa berikan. Lanjut. Nah, untuk bisa mendukung dan melayani atau serving dan supporting ya, pertama mendengarkan dengan aktif, terus berempati dengan orang lain, sadar akan kelebihan dan kekurangan diri, sifat mau melayani, bersedia membangun orang lain. Nah ini, seringkali kita seneng kalau kita belajar, tapi kita nggak mau tuh anak buah kita belajar ya. Kita hanya pentingin diri sendiri. Nah ini yang harus dirubah. Bagaimana kita mau anak buah kita maju, tim kita maju, perusahaan kita maju ya. Sehingga akibatnya adalah tim lebih berkomitmen, tim bekerja lebih baik. Nah ini, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mau melayani anak buah kita, mau mengajarkan mereka supaya mereka lebih maju. Ya, lanjut. Kalau ada yang merasa ada aha moment boleh ditulis ya. Terus perspektif keuangan. Hemat dan cermat. If you know how to spend less than you get, you have the philosopher's stone. Kalau Anda tahu bagaimana caranya untuk hemat daripada yang Anda dapat, maka Anda sudah menjadi seorang filsuf gitu ya. Anda menjadi bijaksana gitu maksudnya. Jadi bagaimana kita belanja lebih sedikit daripada uang yang kita terima ya. Kalau kita seperti itu maka kita dianggap orang yang bijak. Benjamin Franklin. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, untuk bisa hemat dan cermat, smart spending, kita perlu ada dana keadaan darurat. Ada 6 sampai 12 bulan pengeluaran rata-rata. Misalnya ya, misalnya sebulan pengeluaran kita untuk makan, untuk listrik, apa dan sebagainya misalnya 10 juta. Bagus kita punya cadangan 6 kali 10 juta atau 12 bulan kali 10 juta. 60 sampai 120 juta ya. Oke. Tadi Kalista nanya harga bukunya ya. Kalau harga buku fisiknya itu 100.000 ya, di luar ongkir. Kalau e-book-nya maupun assessment-nya maupun materi slide ini harganya nanti dengan Mas Aldo ya, itu harganya 150.000 ya. Plus sertifikat. Jadi dana pensiun 10 sampai 15% dari penghasilan bulanan. Ini yang kita harus sudah cadangkan nih. Kita cadangkan dana darurat, dana pensiun, lalu tabungan dana pendidikan anak, lalu untuk kebutuhan sekunder, untuk liburan gitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, ah, berinvestasi dengan benar ya. It's not how much money you make, but how much money you keep. How hard it works for you, and how many generation you keep it for. Ini Robert Kiyosaki ya. Jadi, bukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi berapa banyak uang yang Anda simpan. Dan berapa keras uang itu bekerja untuk Anda. Dan berapa generasi uang itu bisa Anda miliki ya, Anda pakai. Ini Robert Kiyosaki. Lanjut. Nah, untuk bisa berinvestasi dengan benar, yang pertama pahami ya, apa tujuan investasi? Untuk apa ya, supaya uang kita bertumbuh ya, berkembang, supaya kita punya uang di hari tua, punya uang pada saat darurat ya. Lalu berapa uang yang tersedia untuk investasi? Kita harus tahu. Misalkan, oh kita uang yang tersedia ada 50 juta misalnya, atau 10 juta ya kan. Lalu bagaimana kondisi keuangan pribadi dan keluarga? Kita perlu lihat tuh,
Kita ada Excel-nya untuk melihat berapa pemasukan Anda dari active income karena bekerja atau dari passive income karena memiliki saham, memiliki bisnis, memiliki intangible asset seperti buku dan sebagainya. Lalu pengeluaran kita berapa untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, sehingga ada sisa berapa ya, dan sisanya, eee, Anda akan investasikan ke mana. Nah, ini sudah harus dipikirkan sisanya berapa, lalu diinvestasikan di, beli saham itu berapa, atau beli emas berapa, ditabung berapa gitu ya. Berapa lama ingin diinvestasikan, berapa usia Anda saat ini, apa profil risiko dan nilai nilai pribadi Anda, ya kan. Jadi ada orang yang, berani ambil risiko tinggi, ada orang yang risikonya menengah, ada yang risikonya rendah. Kalau risiko rendah ya, deposito gitu ya. Kalau risiko menengah, ya mungkin, bermain apa, saham gitu ya. Tapi saham juga bisa bisa menengah, bisa tinggi gitu ya. Kalau yang menengah mungkin properti ya, investasi properti, kalau rendah itu di emas, deposito gitu ya. Lalu, buat rencana investasi, mau diinvestasikan ke mana ke mana gitu ya. Buat harapan yang realistis, mulai sejak dini. Investasi untuk jangka panjang, bukan spekulasi. Jadi misalnya beli saham yang blue chips, saham yang perusahaan yang bagus seperti BCA, seperti Telkom dan sebagainya ya. Jadikan investasi suatu kebiasaan, lakukan diversifikasi, jadi jangan hanya di satu saham, tapi di berbagai saham, di beberapa saham, atau di berbagai instrumen ya. Apa Anda bisa beli obligasi juga, bunganya bisa 7% setahun. Kalau deposito, mungkin lebih kecil lagi, 4%, 5% gitu ya, lanjut. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kreativitas dan menerapkan ide ya. A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on. Ini John F. Kennedy. Seseorang boleh mati, bangsa boleh bangkit dan jatuh, tetapi ide akan hidup terus. Jadi, kreativitas itu timbul dari ide ya. Kita lihat slide-nya berikut. Nah, ide baru itu ada prosesnya ya. Pertama dari persiapan ya. Persiapan itu menemukan masalah. Menemukan masalahnya apa, lalu dianalisa, strength, weakness, opportunity, and threat, lalu dilakukan benchmarking atau studi banding, lalu mengumpulkan informasi, lalu ide baru ya. Contoh lah misalnya ya, wah Jakarta banjir, masalah, ya. Lalu bagaimana caranya supaya mengatasi banjir tersebut? Ya, ide baru, idenya apa ya? Itu ada yang bikin gorong-gorong, idenya dibikin, pompa, disiapkan pompanya, dibikin lubang di tanah dan sebagainya lah. Lalu eksplorasi ya, mengerti setiap ide secara lebih dalam, lalu ide tersebut dievaluasi ya. Mengembangkan dan mengevaluasi ide-ide ya. Analisa risikonya, risikonya kalau dibuat dibuat gorong-gorong, kalau dibuat pompa dan sebagainya. Analisa dampaknya, analisa kekuatan lapangan, analisa pohon keputusan, decision tree ya, analisa perbandingan atau berpasangan, analisa grid, dan setelah itu pelaksanaan. Jadi ide baru itu contoh ya, misalnya, oh anak kecil itu kalau makan maunya satu piring. Nah piringnya dipecah dua tuh, mungkin ada nasinya, ada kuahnya, dalam satu piring. Malah kadang ada yang dipecah, dikasih belokan ya, piringnya tuh dikasih pagar pemisah ya, jadi pisah dua atau kadang pisah tiga ya. Itu dari ide, dari masalah masalah, anak-anak kecil ya, terus sehingga butuh piring yang harus dikasih pembatas gitu. Oke lanjut. Nah ini keterbukaan, open mind ya. Seek first to understand, then to be understood. Cari dulu untuk memahami, baru baru mencoba dipahami. Jadi pahami dulu kondisi orang, sebelum kita mau orang lain pahami kondisi kita. Ini Stephen R. Covey ya. Slide berikut. Keterbukaan ini, pertama meringankan beban. Pada saat kita terbuka, kayaknya, lega, karena kita nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Terus menguji ketepatan persepsi, menguji pemahaman yang sama gitu ya. Mengurangi ketegangan atau stres. Dengan pikiran terbuka, kita, stresnya bisa berkurang, menjadi lebih rileks.
mempererat hubungan, ya. Nah inilah seringkali banyak orang juga misalnya malas ketemu orang baru gitu ya. Wah karena mikirnya udah, wah yang negatif-negatif gitu. Padahal keterbukaan juga penting, open mind, mau mendengar hal baru, mau ketemu orang baru, mau berkunjung ke tempat baru. Misalnya kita pikirannya tertutup ya, oh diajak ke Afrika, wah nggak berani lah, nanti banyak perampok dan sebagainya. Tetapi kalau kita pelajari, oh ternyata Afrika ada juga yang bagus dan aman tempatnya ya. Jadi buka diri terhadap pandangan baru, terhadap ilmu baru, teman baru, peluang baru, ya kan. Bersikap tenang dan jauhkan emosi atau marah. Lakukan penelitian terhadap sudut pandang orang lain. Terbuka untuk diskusi yang sehat. Bersedia keluar dari zona nyaman dan berpikiran outside the box. Jadi ada satu orang diutus sama bosnya di perusahaan sepatu ya. Anda ke Afrika. Terus pas balik dia bilang ke bosnya, bos, di sini nggak ada yang pakai sepatu. Kita nggak akan bisa jualan sepatu. Nah itu dia. Dia kirim lagi orang yang lain, malah orang yang kedua bilang, wah bos ini kesempatan yang bagus karena semua orang nggak pakai sepatu, jadi sepatu kita bisa laku. Malah ada ada penjual sisir ya. Penjual sisir ini diminta untuk menjual di kuil Shaolin. Anda tahu sendiri kan kalau Shaolin itu rambutnya pada nggak ada rambut ya. Jadi yang pertama bilang, "Wah, nggak bisa jual di sini, semua nggak ada rambut." Tapi yang kedua bilang, "Wah, ini kesempatan, ternyata sisir itu bisa untuk souvenir." Souvenir dari kuil Shaolin untuk para pengunjungnya ya. Jadi tetap opportunity itu selalu ada, hanya masalahnya kita mau terbuka nggak pikirannya, itu. Oke lanjut? Oke oke jadi oke, yang berikutnya adalah pengembangan diri ya. The illiterate of the 21st century will not be those cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi ini menurut Alvin Toffler ya, orang yang menulis buku tentang percepatan masa depan ya. Dia mengatakan orang yang buta huruf di abad ke-21 itu bukanlah orang yang tidak bisa baca buku ya, tetapi orang yang tidak bisa belajar terus melupakan apa yang sudah dipelajari dan belajar lagi gitu. Ini futurist, Alvin Toffler itu futurist ya. Oke, lanjut. Oke, di sini pengembangan diri adalah tentukan tujuan pengembangan diri. Lalu buat langkah-langkah pengembangan diri. Ambil break dari rutinitas, arahkan perhatian pada hal penting, tingkatkan skill atau kemampuan, bergaul dengan orang-orang yang memberi dampak positif. Jadi pengembangan diri itu contoh ya, mungkin teman-teman tahu ya namanya Nick Vujicic ya. Nick Vujicic itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kaki ada tapi kecil banget ya. Tangan ada tapi kecil banget ya. Anda akan heran, kok dia bisa berenang? Karena dia mau mencoba terjun terus masuk ke kolam renang. Dia bisa. Dia bisa berenang, dia bisa mancing, dia bisa main bola walaupun nggak sempurna, dia bisa main musik, dia bisa gosok gigi dan sebagainya ya. Itu karena dia mau mengembangkan diri ya. Karena tadinya dia malah mau bunuh diri ya, karena dan pernah dia di suatu dia pernah diundang di Bali ya. Terus dia selama 2 jam bicara, dibayar 2 miliar. Lalu ada peserta yang bilang, "Wah, enak bener ya, dia ngajar begitu, dibayar 2 miliar." Tapi pertanyaannya, apakah Anda mau seperti dia? Menderita seperti itu, gitu. Itulah, dia juga nggak mau seperti itu ya. Nah, artinya buah dari kerja keras dia, akhirnya membuat dia bisa dibayar 2 miliar untuk 2 jam, sekali bicara di depan ribuan orang. Artinya, kalau kita mau mengembangkan diri, kita akan bisa, mencapai hal yang seperti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lanjut, kesehatan jasmani. Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basic of dynamic and creative intellectual activity. Kesehatan fisik itu bukan satu-satunya hal yang paling penting untuk tubuh yang sehat ya, tapi adalah hal yang fundamental atau yang dasar daripada kegiatan intelektual yang kreatif dan dinamis. Jadi untuk bisa menjadi kreatif dan dinamis, fisiknya itu harus sehat. John F. Kennedy. Lanjut. Jadi kesehatan jasmani ini
punya beberapa manfaat ya. Yang pertama, mengurangi resiko sakit dan, oleh karenanya lebih banyak energi, tulang lebih kuat, mengurangi nyeri pinggang, mengurangi lemak tanpa memperlambat metabolisme. Lalu manfaat yang kedua, lebih menikmati hidup ya. Tidur lebih nyenyak, berpikir lebih tajam, memiliki mood lebih baik. Terus, ubah perspektif tentang olahraga dan makanan. Tetapkan tujuan, jadwalkan olahraga dengan teratur, lakukan olahraga yang disuka, dapatkan dukungan dari orang lain. Nah ini hal-hal yang Anda bisa lakukan supaya sehat jasmani. Saya baru-baru ini baru balik dari, Semarang ya. Nah, di sana kita survei bersama staf saya. Staf saya tuh usianya 30, ada yang 30-an, ada yang 40 ya. Nah, kita tuh jalan kaki tuh cukup banyak ya, sampai 7.000 langkah gitu, karena kita lihat kampus, naik turun kampus dari lantai 1, 2, 3, dan 4, keliling-keliling lah. Dan dia itu udah ngos-ngosan ya, wah udah capek, terus dibawain oleh-oleh, pokoknya total seharian kita jalan gitu. Sampai pas mau airport, staf saya tuh bilang, "Pak Frans, kayaknya olahraga ya, kok kayaknya seger-seger aja," padahal mereka lebih muda, saya usianya udah 57, mereka 30-an, ada yang 40. Tapi mereka merasa, "Kok kayaknya saya, nggak ngos-ngosan," padahal mereka yang lebih muda ngos-ngosan gitu, lebih lebih capek. Nah, itu karena saya setiap minggu berenang, sehingga, eee, seminggu berenang, kadang hari Sabtu, kadang hari Minggu, ya 2 hari gitu. Jadi itu pengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi waktu kita jalan dan sebagainya, kita lebih stabil gitu. Nah itu, manfaat daripada kesehatan jasmani ya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu visualnya, nanti kalau Anda udah isi di Excel-nya, itu akan muncul, seperti ini. Jadi seseorang itu bisa, dia role modelnya bagus, dia punya visi yang bagus, dia bisa memberikan dukungan terhadap anak buahnya. Tetapi kekurangan dia apa? Dia positive attitude-nya agak kurang, jadi kadang dia agak pesimis, terus percaya dirinya agak kurang, 60% ya, artinya nggak maksimal gitu ya. Terus me-manage kinerjanya itu 60% dalam, "Ayo ayo kita kerjanya harus mencapai target," dan sebagainya, itu agak kurang. Kecerdasan emosinya agak kurang gitu kan. Motivasinya juga agak kurang gitu kan. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata motivasi kita kurang ya. Walaupun visinya bagus tapi motivasinya kurang, kecerdasan emosi kurang. Jadi Anda bisa, perbaiki diri tuh untuk meningkatkan emosi, meningkatkan percaya diri, lebih optimis gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini komunikasi. Komunikasi itu ada 5 aspek, kemampuan merencanakan pesan, kemampuan menerima pesan, memberikan feedback atau saran, terus menciptakan pesan, memilih media. Jadi pertama merencanakan, lalu menciptakan pesan, lalu memilih medianya, dan juga menerima pesan dan memberikan feedback. Ini 5 hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi kalau skornya 60%, itu artinya dia agak kurang kurang masih kurang, perlu diperbaiki ya. Ini masih rata-rata nih ya. Oke, lanjut. Kreativitas ya. Kreativitas itu kemampuan menemukan masalah, lalu mencari solusi, mengevaluasi ide, mengumpulkan informasi, dan mengimplementasikan. Jadi ini supaya Anda bisa kreatif, Anda harus temu masalah dulu. Jadi seringkali ada orang merasa nggak ada masalah, akhirnya dia nggak bisa kreatif. Biasa orang yang kreatif yang pandai menemukan masalahnya, lalu mencari ide-ide solusinya, mengevaluasinya, mengumpulkan informasi, setelah itu dia mengimplementasi. Jadi di sini orang ini pandai mengumpulkan informasi, tapi implementasinya kurang. Terus kemampuan menemukan masalahnya juga rata-rata ya. Jadi ideally semuanya di level mendekati 100%. Lanjut. Nah ini spiritual. Spiritual ada 3 dimensi. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, terus hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain. Nah, kalau hubungan dengan Tuhan sudah baik, biasa hubungan dengan diri sendirinya harus, tadi Bapak ada yang sebut dia sudah berdamai dengan diri sendiri. Berarti dia hubungan dengan diri sendirinya udah baik. Tapi ada sering kali orang yang hubungan dengan Tuhannya baik, tapi hubungan dengan orang lainnya sulit gitu. Bisa jadi dia malas berbagi, padahal Tuhan udah ajarkan untuk mau berdonasi, mau sedekah, mau berbagi, tapi dia, "Ah malas ah," kayak lebih mentingin diri sendiri ya. Sehingga mau berbagi, bersedekah, bagiin makanan, sumbangan, itu agak susah. Nah ini kita bisa tahu nih,
oh ternyata spiritual intelligence saya masih kurang ya, hubungan dengan orang lain. Karena kalau hubungan dengan Tuhan bagus, orang lain juga kita harus bagus, karena orang lain itu kan ciptaan Tuhan juga. Pada saat kita melayani, orang lain itu kita melayani Tuhan sebenarnya, termasuk kalau kita juga mencintai diri kita sendiri ya. Oke, ini adalah perspektif untuk pemahaman kita tentang kecerdasan spiritual. Lanjut. Oke, sekali lagi teman-teman, event ini free alias gratis alias tidak berbayar karena ini event-nya adalah sedekah ilmu. Namun, jika teman-teman ingin memiliki sertifikat dalam bentuk e-sertifikat, kemudian ingin memiliki materi tadi dalam bentuk e-material, dan ada e-book juga yang diberikan ya, ada e-book ya diberikan. Kemudian ada file Excel tadi ya, teman-teman juga bisa dapatkan. Untuk mendapatkan keempat item tersebut ada sedikit investasi nggak besar, hanya 150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode ya, di foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan koneksi ke Mas Aldo, tinggal order aja. Teman-teman bisa mendapatkan 4 item tersebut. Saya ulang, e-sertifikat, e-material, e-book, dan file Excel-nya. Bisa melakukan self-assessment ya. Oke, e-booknya contohnya seperti apa? Nah, ini e-booknya judulnya adalah Personal Success Cockpit. Namun kalau teman-teman yang lebih senang baca buku yang hard file atau hard book, teman-teman juga bisa order ke Mas Aldo. Harganya lebih murah ya, harganya hanya Rp100.000 saja. Namun plus ongkos kirim, karena ada ongkos kirimnya. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin memiliki hardbook, pesan ke Mas Aldo juga, kontak ke Mas Aldo untuk bisa minta hardbooknya juga. Harganya sama, harganya Rp100.000 saja, namun plus ongkir ya. Itu yang teman-teman harus notit. Oke, next Mas. Tak ada gading yang tak retak, teman-teman, kita butuh masukan atau inputan dari teman-teman semua. Tolong foto barcode-nya, kemudian ada beberapa pertanyaan tolong diisi. Intinya kita ingin melakukan perbaikan ke depan ya. Dari webinar ke webinar kita ingin melakukan improvement. Jika ada yang kurang-kurang silakan diinformasikan di pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Foto barcode-nya, kemudian kirim ke kita. Oke, next Mas. Nah, ini adalah Linktree NQA. Teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai NQA, NQA itu apa? Ini ada Linktree untuk ke semua sosial media milik NQA. Teman-teman bisa belajar di sini. Kemudian ada jadwal-jadwal training, kemudian hal-hal lain, informasi mengenai standarisasi ISO dan lain-lain juga bisa didapat di sini. Silakan foto barcode-nya, nanti teman-teman bisa browsing ya terkait dengan semua sosmed NQA. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan kesetiaannya. Kita ada acara puncak yaitu foto bersama. Tolong dibuka videonya biar kita foto bersama dengan coach kita yang luar biasa, Coach Frans Budi. Silakan dibuka teman-teman kameranya. Mangga, silakan. Pak Budi buka, Pak Budi, Pak Daniel, yang lain-lain yang bisa buka silakan buka. Pak Taufik, Coach Taufik nih. Oke, Mbak Lolita, halo Mbak Lolita. Oke, Pak Daniel, oke. Siap, kita foto bersama ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Tahan, tahan teman-teman. Oke, karena tidak banyak yang buka slide, hanya satu saja. Dari saya cukup, mungkin Coach Budi Coach Frans, ada yang mau disampaikan untuk penutup, silakan Coach. Iya, jadi mudah-mudahan tadi memberikan inspirasi apa faktor-faktor untuk kita bisa sukses, mulai dari pembelajaran dan pertumbuhan yang berdampak terhadap pribadi kita, internal effectiveness, personal effectiveness, dan juga ini akan berdampak kepada pelayanan kita kepada customer kita, itu external effectiveness, dan akhirnya akan berdampak pada kesehatan keuangan kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tools untuk teman-teman melakukan assessment tentang kemampuan dirinya maupun untuk apa yang sudah bagus dan apa yang kurang, sehingga bisa ditingkatkan untuk menjadi pribadi yang lebih sukses. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk pengembangan diri lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, thank you Coach. Kita kasih tepuk tangan buat Coach Fran yang telah luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di pagi hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu ke depan untuk event NQA Webinar setiap pagi jam 9.30 sampai dengan 11.30. Atas nama NQA saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu untuk kita semua.